warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0123 garing PDT titik G garing 2020 garing PA Palangkaraya, Jumat 3 April 2020 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Persidangan Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dalam perkara antara nama Rizky Anissa binti Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Cilikriwut nomor 3 RT 6 RW 2 kilometer 2,5 Kecamatan Jekan Jaya, Kota Palangkaraya, disebut sebagai penggugat. Melawan dengan nama Raisul Umam bin Sulaiman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Tan Bubangai, Langkai nomor 28 RT 9 RW 5 Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya sebagai tergugat. Susunan persidangan: 1. Armi Ahmad SHMH sebagai ketua majelis. Yang kedua, Abdul Majid SHMH sebagai hakim anggota. Yang ketiga, Subhan SHMH sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Nur Ajija SHMH sebagai panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0123 garing PDT titik G garing 2020 garing PA Palangkaraya, Jumat 17 Juli 2020, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dipersilakan panitera memanggil pihak penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Penggugat atas nama Rizky Anissa dan tergugat Raisul Umam dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan saya mengikuti sidang pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat suratan gugatan ini? Iya, Yang Mulia, saya yang membuat dan mengajukannya. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan dan mengonfirmasi identitas Anda. Apakah benar nama Rizky Anissa binti Ahmad? Benar, Yang Mulia. Umur 25 tahun, Benar, Yang Mulia. beragama Islam, Benar, Yang Mulia. pekerjaan ibu rumah tangga, Benar, Yang Mulia. alamat Jalan Cilikriwut nomor 3 RT 6 RW 2 kilometer 2,5 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Benar, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang sendiri, Yang Mulia. Untuk yang tergugat, selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu, saya akan menanyakan dan mengonfirmasi identitas saudara. Apakah benar nama Raisul Umam? Benar Yang Mulia. Umur 27 tahun, Benar Yang Mulia. beragama Islam, Benar Yang Mulia. pekerjaan pedagang, Benar Yang Mulia. alamat Jalan Hikmah Banua RT 11 nomor 3 Palangkaraya Timur, Kota Palangkaraya. Benar Yang Mulia. Saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri, apakah benar? Benar Yang Mulia. Saya akan maju sendiri tanpa dibantu pengacara. Saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini ke Pengadilan Agama Palangkaraya? Tahu, Yang Mulia, saya datang ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Iya, Yang Mulia. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Benar Yang Mulia. Saya adalah suaminya. Mengapa saudara datang ke sini kepada Agama Palangkaraya? Saya datang sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Pengadilan Agama Palangkaraya beberapa hari yang lalu bahwa hari ini ada sidang cerai gugat dari istri saya. Baiklah, kalau begitu saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut
Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Rizky Anissa binti Ahmad sebagai penggugat dan saudara Rasul Umam bin Sulaiman sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa demikian? Karena dengan perceraian itu berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur, sirna. Apa yang selama ini yang telah dicita-citakan akan lenyap. Ibarat mimpi itu akan semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan itu yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayang kepada kita jika kita mau bersaling berdamai dan memaafkan sesamanya. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih kepada Pak Hakim Ketua, saudari penggugat dan tergugat. Jika kami memperhatikan dari isi surat gugatan penggugat bahwasanya usia perkawinan kalian baru 2 tahun, yaitu dimulai pada tanggal 27 Desember 2018. Tentunya dalam usia tersebut kalian berdua masih banyak pengalaman yang harus dihadapi. Jadi intinya jangan sampai kalian mementingkan ego masing-masing. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada hakim kedua. Untuk hakim kedua, saya persilakan untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada penggugat dan tergugat. Ya, terima kasih hakim ketua. Jadi di sini pada intinya kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar bagi Anda berdua. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk diwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling menghiasi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih hakim ketua. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian. Bagaimana saudari penggugat? Tidak, yang boleh, saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Bagaimana dengan saudara tergugat? Kalau saya yang mulia, saya mau istri saya mempertimbangkan lagi, dan saya masih berharap dia mencabut gugatannya karena saya sangat mencintai dia dan sangat ingin memperbaiki sifat buruknya. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkannya kembali? Maaf ya, yang mulia, saya tetap pada pemilihan saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan, nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian ini adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan, pada hari Jumat 24 Juli 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0123-PDT-G-2020-PA Palangkaraya ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dan perkara antara Rizky Anissa binti Ahmad sebagai penggugat melawan Rasul Umam bin Sulaiman sebagai tergugat.
Susunan persidangan: 1. Armi Ahmad SHMH sebagai Ketua Majelis, 2. Subhan SHMH sebagai Hakim Anggota, 3. Abdul Majid SHMH sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nur Ajidah SHMH sebagai Panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0123-P-DT-G-2020-PA Palangkaraya, Jumat 24 Juli 2020, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bapak, Ibu, apakah masih ingin melanjutkan persidangan hari ini? Karena perceraian ini tidak baik untuk kalian. Saya tetap ingin melanjutkan persidangan ini karena ini adalah jalan yang terbaik yang mulia. Bagaimana dengan Bapak? Saya berharap istri saya mencabut gugatan cerainya dan kembali lagi sebagai suami istri. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi sendiri? Terima kasih yang mulia. Berdasarkan saran dari yang mulia, maka kami mengadakan upaya perdamaian mediasi. Namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediator oleh Siti Aisyah Esa, akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana saudara tergugat? Yang mulia, jawaban dari saya juga sama dengan pihak penggugat. Karena memang benar antara saya dan istri saya telah bertemu, akan tetapi istri saya tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diselesaikan, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh orang pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang yang mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Palangkaraya nomor perkara 0123-PDT-G-2020-PA Palangkaraya. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dan penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah, kalau begitu meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan dibacakan surat gugatan oleh penggugat. Mau secara tertulis atau lisan? Tertulis dan dibacakan di persidangan yang mulia. Dipersilakan saudari penggugat membacakan surat gugatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rizky Anissa, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 UIN Antasari Banjarmasin, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cilik Kriwut, nomor 03 RT 06 RW 2 kilometer 25 Kecamatan Ciptan Jaya, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Raisul Umam, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tangguh Bungel Langkai, nomor 28 RT 9 RW 5, Kecamatan Pahadut, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut. Pada tanggal 27 Desember 2018, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahadut, Kota Palangkaraya. Setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sigoh taklik talak. Setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman tergugat di Jalan Tangguh Bungai Langkai, nomor 28 RT 9 RW 5, Kecamatan Pahadut, Kota Palangkaraya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kurang lebih umur pernikahan 2 bulan. Hubungan penggugat dan tergugat mulai retak dikarenakan tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat dengan cara berkata-kata tidak baik dan bahkan memukul kepada penggugat. Maka
upah yang diberikan oleh tergugat sedikit, sedangkan permintaan tergugat sangat banyak sekali. Pada bulan Juli 2019, tergugat menganiaya penggugat dan mengurung penggugat di dalam gudang seharian penuh tanpa diberi makan. Akibat tergugat membuat makanan yang tidak sesuai keinginan tergugat. Seraya menganiaya penggugat, tergugat juga marah-marah sambil mengatakan bahwa penggugat mandul. Akhirnya tahun 2019, tergugat mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan ada pekerjaan di luar kota dan jarang ngasih kabar kepada penggugat. Saat tergugat ditelepon, tergugat selalu marah-marah. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2018. Karena beberapa hal sebagai berikut. Pada tanggal 20 Juli 2019, penggugat diperlakukan seperti pembantu pada saat acara peringatan ulang tahun tergugat yang dihadiri oleh teman-teman tergugat. Pada saat peringatan ulang tahun tergugat, penggugat melihat tergugat bermesraan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Hal tersebut membuat penggugat marah dan menegur tergugat. Karena tidak terima, tergugat memukuli penggugat di depan teman-teman tergugat dan mendorong penggugat hingga kepala penggugat terbentur di dinding rumah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari peristiwa tersebut, orang tua penggugat membawa penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangkaraya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan menerima gugatan penggugat seluruhnya, menetapkan putusan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian, menetapkan pembebanan biaya perkara kepada penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya. Penggugat Rizky Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menandai surat gugatan sendiri? Tidak. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti maksud gugatan saudari penggugat itu? Saudari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menandai surat gugatan sendiri? Tidak, yang mulia, saya rasa cukup. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti maksud gugatan saudari penggugat itu? Sudah yang mulia. Dalam bentuk apa Anda akan menjawabnya? Dalam bentuk tertulis dan dibacakan di persidangan yang mulia. Bisa dipersilakan untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan cerai pada tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa tidak benar tergugat sering berbuat kasar dan berkata-kata tidak baik kepada penggugat. 3. Bahwa tidak benar tergugat memberikan nafkah sedikit. 4. Bahwa benar tergugat marah pada bulan Juli 2019 namun tidak sampai mengurung di dalam gudang, akan tetapi mengunci penggugat di dalam kamar sebentar. 5. Bahwa benar pada akhir tahun 2019 tergugat jarang pulang ke rumah dikarenakan banyak pekerjaan sebagai pedagang yang mengharuskan pergi ke luar kota. Dan tidak benar bahwa tergugat jarang ngasih kabar, dan tidak benar pula tergugat selalu marah-marah saat ditelepon. Tergugat hanya memberitahukan bahwa tergugat lagi sibuk dan tidak ada marah-marah. 6. Bahwa tidak benar tergugat memperlakukan penggugat seperti pembantu, dan tidak benar bahwa tergugat bermesraan dengan seorang perempuan. Tergugat hanya mengucapkan terima kasih kepada salah seorang teman perempuan yang hadir dan mengucapkan selamat pada hari itu. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Palangkaraya berkenan memutuskan 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau
tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian jawaban tergugat terhadap gugatan tergugat. Hormat tergugat Raisul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan mengubahnya, Yang Mulia. Apakah saudari penggugat paham dan menerima dari jawaban tergugat? Ya, saya paham dan saya menerima. Apakah penggugat akan memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat itu? Dalam bentuk replik. Apakah saudari sudah siap mengajukan replik tanggapan itu? Saya siap mengajukan replik sekarang, Yang Mulia. Bagaimana bentuk jawaban saudari atas jawaban tergugat tersebut? Secara lisan, Yang Mulia. Sehubungan dengan jawaban tergugat yang disampaikan tadi, maka dengan ini diperkenankan saya menyampaikan replik atau jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Bahwa dalam pemberian nafkah tergugat hanya memberikan 250.000 per bulan. Lalu tergugat mengurung penggugat di dalam kamar, tetapi kamar itu tuh sudah tidak terpakai. Banyak barang-barang yang menumpuk, yaitu barang-barang yang tidak terpakai, berarti itu kan dinamakan gudang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, membebankan biaya kepada penggugat. Apabila hakim mendapat pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hukum penggugat Rizky Anissa. Apakah tergugat paham dan menerima dari replik yang dibacakan oleh penggugat? Ya, saya paham dan menerima terhadap replik penggugat. Apakah tergugat ada tanggapan terhadap replik yang dibacakan penggugat? Ya, saya akan memberikan tanggapan berupa replik dalam bentuk lisan sekarang. Silakan. Sehubungan dengan replik yang disampaikan tadi, maka dengan ini diperkenankan saya menyampaikan replik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa tidak benar tergugat memberikan nafkah hanya dengan 250 per bulan, melainkan 2.500 per bulan. 3. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 tergugat mengurung tergugat di dalam kamar, dan tidak benar bahwa kamar tersebut sudah berubah fungsi menjadi gudang. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primair. 1. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. 3. Menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya. Saudara, apakah ingin menambah duplik yang saudara sampaikan lagi? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena penggugat maupun tergugat sudah membuktikan dan menanggapi replik dan duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudari penggugat, apakah saudari telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf, Yang Mulia, saya belum mempersiapkannya. Saudara tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf, saya juga belum mempersiapkannya, Yang Mulia. Untuk memberikan waktu kepada penggugat dan tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Jumat 31 Juli 2020 jam 9 WIB dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0123-PDT.G-2020-PA Palangkaraya ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0123 garing PDT.G garing 2020 garing PA Palangkaraya Jumat 31 Juli 2020 sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana dengan tergugat dan penggugat? Apakah masih ingin melanjutkan persidangan ini? Bagaimana perdamaian dan jalan yang terbaik? Saya tidak akan merubah keputusan saya ini yang mulia. Ini jalan yang terbaik. Bagaimana dengan saudara tergugat? Saya berharap istri saya mencabut gugatan saya ini, tetapi persidangan tetap berlanjut. Semoga Bapak Hakim dapat mengadili seadil-adilnya. Baik, persidangan akan tetap dilanjutkan. Agenda hari ini adalah pembuktian. Apakah saudari sudah menyiapkan bukti tertulisnya dan mengajarkan saksi sekarang? Ya, sudah saya siapkan bukti tertulis dan mengajak saksi untuk memberi kesaksian untuk sidang pada hari ini. Untuk penggugat bisa serahkan pembuktiannya kepada hakim dan anggota-anggota hakim. Pada tergugat bisa maju ke muka. Cukup. Untuk kembali ke kursinya. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan dari saksi, dari penggugat. Apakah ada berapa orang dari saksinya itu? Ada 2 orang saksi yang mulia. Dari yang tergugat ada berapa orang saksi itu? Ada 2 orang yang mulia. Untuk panitera bisa panggilkan saksi-saksi yang sudah disampaikan oleh penggugat tergugat. Dari penggugat tergugat bisa dipersilakan untuk keluar dulu. Ya. Kami panggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 0123 garing PDT.G garing 2020 garing PA Palangkaraya atas nama Yeni Zuraida binti Ahmad. Kepada para saksi kami persilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudari saksi, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Ya, yang mulia. Dipersilakan untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya lah. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak lain dan tak lain kecuali yang sebenarnya. kecuali yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudari saksi, Anda telah disumpah. Berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga Tuhan Yang Maha Esa. Saudari mengerti? Ya, mengerti ya mulia. Sebelum saya menanyakan pembuktian kepada saksi, saya akan menanyakan dulu identitas dari saudari saksi. Siapa nama saudari? Yeni Zuraida Alamat dari saudari di mana? di Jalan Tambu, Bunai Bangkai, nomor 29 9 Kecamatan Pahadu, Kota Palangkaraya. Umur? Umur 25 tahun. Pekerjaan? Pekerjaan saya sebagai pedagang smartphone. Terima kasih kepada Hakim Ketua. Baiklah, kepada saudari saksi, apakah saudari saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudari saksi ada hubungan? Saya dan penggugat tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga oleh penggugat dan sekaligus rekan kerja pedagang dengan tergugat. Apakah saudari mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2018? Iya, saya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2018 tanggal 27 Desember. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa saudara tergugat bersikap kasar dengan penggugat sebagai istrinya? Iya yang mulia,
saudara tergugat sering bersikap kasar dengan saudari penggugat. Dari mana saudari saksi tahu bahwa saudara tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat? Kebetulan yang mulia, rumah saya bersebelahan dengan rumah tergugat, dan saya sering mendengar tergugat marah-marah kepada penggugat, dan saya mendengar penggugat sering menangis. Selain itu juga, saya pernah melihat secara langsung pada saat tergugat ulang tahun, dan kami rekan kerjanya diundang ke rumah tergugat untuk merayakan ulang tahunnya, dan pada saat itu saya melihat tergugat bermesraan dengan seorang wanita rekan kerja kami juga yang membuat saudari penggugat marah. Dan pada saat itu juga tergugat menganiaya penggugat hingga pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Untuk selanjutnya pada hakim anggota 2 bisa menyampaikan atau bertanya kepada saksi. Ya, terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, Anda tetangga sekaligus rekan kerja di pedagang dengan tergugat, berarti Anda mengetahui seluk-beluk pekerjaan tergugat. Di dalam surat gugatan penggugat dijelaskan bahwa di akhir tahun 2017 tergugat jarang pulang dengan alasan banyak pekerjaan yang haruskan pergi ke luar kota. Apakah saudari saksi mengetahui tersebut? Memang benar ya. Apabila kami lagi banyak pekerjaan, maka kami jarang pulang ke rumah. Namun, seingat saya yang mulia, di akhir tahun 2017, kami tidak ada pekerjaan, melainkan hanya liburan ke Bali, dan saya ikut pada waktu itu. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan? Oh iya yang mulia, saya mengetahui bahwa ada hubungan seksual antara saudara tergugat dengan wanita yang bermesraan dengan saudara tergugat sewaktu acara ulang tahunnya, yang membuat saudari tergugat cemburu yang mulia. Dari mana saudari saksi mengetahui hal tersebut? Dari pengakuan langsung wanita yang dimaksud yang mulia. Apakah ada lagi? Saya kira cukup yang mulia. Ya, silakan ke Hakim Ketua. Oke, terima kasih untuk saksi sudah cukup penyampaian dan pembuktiannya. Silakan kembali ke tempatnya. Kami panggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 0123 garing PDT.G garing 2020 garing PA Palangkaraya atas nama Yeni Amalia binti Ahmad. Kepada saksi kami persilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk untuk saksi. Saudara saksi, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Iya yang mulia. Untuk panitera bisa maju ke muka. Ada saksi dipersilakan berdiri. Saudara saksi, silakan ikuti kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan duduk. Sebelum saya menanyakan pembuktian dari saksi, saya menanyakan identitas dari saudari saksi. Apakah benar nama saudari Yeni binti Ahmad? Umur dengan 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan Anda pakai PNS, alamat Jalan Ayani kilometer 5,5 Gang Karya Mandiri RT 5 Palangkaraya Timur Kota Palangkaraya. Dipersilakan kepada Hakim 1 bisa menanyakan kepada saksi. Baiklah, terima kasih kepada Hakim Ketua. Saudari saksi, apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya adalah saudaranya. Apakah Anda mengetahui bahwasanya
penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah? Ya, yang mulia. Baiklah, apakah saksi mengetahui bahwasanya tergugat pernah melakukan aniaya terhadap penggugat? Ya, yang mulia, saya pernah melihatnya karena saya yang membawanya ke rumah sakit karena dianiaya. Ya, dipersilakan kepada hakim juga menanyakan kepada saksi. Ya, terima kasih pada hakim ketua. Apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, yang mulia. Apakah saudari mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2016? Ya, yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa saudara tergugat sering berbuat kasar terhadap penggugat? Ya, yang mulia. Apakah saudari mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat di bulan Juli 2017? Ya, saya mengetahuinya yang mulia karena saya membawanya ke rumah sakit. Ya. Apakah Anda tahu di rumah saudara tergugat ada kamar yang dijadikan gudang? Ya, yang mulia. Ya, cukup. Demikian pertanyaan dari saya. Pada saksi sudah cukup jawaban dari saksi, bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih yang mulia. Pada panitera bisa dipersilakan untuk saksi masuki ruangan sidang ini. Kami Bisa dipersilakan untuk saksi masuki ruangan sidang ini. Kami panggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 0123-PDT.G-2020 PA Palangkaraya atas nama Siti Aisyah binti Rahmat. Kepada saksi, kami persilakan memasuki ruang sidang. Silakan dulu untuk saksi. Panggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 0123-PDT.G-2020 PA Palangkaraya atas nama Siti Aisyah binti Rahmat. Kepada saksi, kami persilakan memasuki ruang sidang. Silakan dulu untuk saksi. Saudari saksi, apakah saudari bersedia untuk bersumpah? Ya, yang mulia. Dipersilakan untuk berdiri. Kepada panitera bisa berdiri dan maju ke muka. Saudari saksi, setelah ini ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan duduk. Panitera bisa kembali ke tempatnya. Sebelum saya menanyakan pembuktian dari saksi, saya menanyakan identitas dari saksi dulu. Apakah benar nama saudari siapa namanya? Ya, Aisyah binti Musa. Sebelum saya menanyakan tentang pembuktian dari saksi, saya akan menanyakan identitas dari saksi. Apakah benar nama saudari Aisyah binti Rahmat, Benar, yang mulia. berumur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, Benar. alamat Jalan Ayani, kilometer 7, Gang Asri, RT 5, Palangkaraya Timur, Kota Palangkaraya. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada hakim anggota 2 menanyakan kepada saksi. Ya, terima kasih hakim ketua. Apakah saudara kenal dengan tergugat dan tergugat
Iya yang mulia, saya kenal dengan penggugat dan tergugat karena saya adiknya ibu. Apakah saudari mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2016? Iya benar, saya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa saudara tergugat sering berbuat kasar terhadap penggugat? Saya telah mengetahuinya yang mulia. Yang saya tahu, penggugat adalah orang yang tegas. Apakah saudari mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat di bulan Juli 2017? Saya tidak mengetahuinya yang mulia. Apakah saudari tahu di rumah saudara tergugat ada kamar yang dijadikan gudang? Saya rasa tidak ada yang mulia. Di rumah tergugat memang banyak kamar yang tidak dipakai. Karena kamar-kamar tersebut digunakan apabila ada sanak keluarga yang datang. Dipersilakan kepada hakim satu menanyakan kembali. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bahwa di akhir tahun 2019 terdakwa tergugat jarang datang ke rumah? Ya, saya mengetahuinya yang mulia. Apakah saudari tahu kenapa saudara tergugat jarang ada di rumah? Yang saya tahu karena pekerjaan tergugat adalah sebagai pedagang. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada yang Untuk saksi bisa dipersilakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Panitera bisa dipersilakan untuk saksi masuk di ruangan sidang ini. Kami panggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 0123-PDT.G-2020 PA Palangkaraya. Kepada saksi, kami persilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk untuk saksi. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Untuk saksi bisa berdiri. Pada panitera bisa maju ke muka. Untuk saksi bisa ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan duduk. Panitera bisa kembali ke tempat. Sebelum saya menanyakan pengakuan dari saksi, sekiranya saya akan menyampaikan identitas dari saudara. Apakah benar nama saudara Ahmad Rojaini bin Budi? Iya benar ya. Berumur 27 tahun. Iya. Beragama Islam. Iya. Pekerjaan pedagang. Iya. Dan alamat Jalan Ayani kilometer 7 Gang Asri RT 5 Palangkaraya Timur Kota Palangkaraya. Iya. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1 menanyakan kepada saksi. Terima kasih kepada hakim ketua. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal. Apa hubungan saudara dengan tergugat atau dengan tergugat? Saudara Apakah saudara saksi mengetahui bahwasanya saudara tergugat sering berbuat kasar terhadap penggugat? kurang tahu yang mulia. Apakah saudara mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat pada bulan Juli 2019? Kurang tahu. Apakah saudara mengetahui di rumah penggugat atau tergugat ada gudang? Kurang tahu yang mulia.
Ya, saya persilakan kepada hakim kedua. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bahwa dari akhir tahun 2017 terdakwa jarang di rumah? Apakah saudara tahu kenapa saudara terdakwa jarang ada di rumah? Apakah ada lagi keterangan yang ingin Anda berikan? Ya, dikembalikan kepada hakim ketua. Sekiranya jawaban dari saksi sudah saya terima semuanya, dipersilakan kepada saksi kembali ke tempat. Sama-sama. Pemeriksaan saksi-saksi saya rasa sudah cukup. Penggugat dan tergugat dipersilakan untuk kembali duduk di tempat yang semula. Pemeriksaan persidangan untuk perkara ini ditunda sampai tanggal 7 Agustus 2020 pukul 9 WITA dengan agenda pembacaan putusan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir dan hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0123-PDT-G-2020-PA Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 0123-PDT-G-2020-PA Palangkaraya antara saudari Rizky Anissa sebagai penggugat dan saudara Aresul Umam sebagai tergugat pada hari Jumat 7 Agustus 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi ya mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baik, saudara penggugat digugat. Acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 0123-PDT-G-2020-PA Palangkaraya. Sebelum pembacaan putusan ini, apakah Bapak dan Ibu atau saudara tergugat dan penggugat berubah pikiran dan ingin memulai lagi kehidupan rumah tangga kalian? Tidak ya mulia, saya ingin persidangan diteruskan. Sebenarnya saya menginginkan kami tetap bersama yang mulia. Pada sidang hari ini, tergugat dan penggugat harus siap mendengarkan putusan yang akan saya sampaikan. Putusan nomor 0123-PDT-G-2020-PA Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama. Dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara penggugat nama Rizky Anissa bin Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ayani, kilometer 6 RT Palangkaraya, sebagai penggugat, melawan tergugat dengan nama Aresul Umam bin Ruslan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Universitas Ian Antasari Banjarmasin, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa, Palangkaraya. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat dan alat-alat bukti di persidangan tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatnya tanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Palangkaraya nomor 0123-PDT-G-2020-PA Palangkaraya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada tanggal 27 Desember 2016, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan
Palangkaraya. Kutipan Akta Nikah nomor 0.097/26/09 tanggal 27 Desember 2016. Setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sigat taklid talak. Yang kedua, setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman tergugat di Jalan Batu Benawa, RT 11, nomor 28, Palangkaraya. Yang ketiga, kurang lebih umur pernikahan 2 tahun, hubungan penggugat dan tergugat mulai retak dikarenakan tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat dengan cara berkata-kata tidak baik dan bahkan memukul pada penggugat. Yang keempat, nafkah yang diberikan oleh penggugat sedikit sedangkan permintaan tergugat sangat banyak. Yang kelima, pada bulan Juli 2017 tergugat menganiaya penggugat dan mengurung penggugat di dalam gudang seharian penuh tanpa diberi makan akibat tergugat membuat makanan yang tidak sesuai keinginannya. Seraya menganiaya penggugat, tergugat juga marah-marah sambil mengatakan bahwa penggugat mandul. Yang keenam, akhirnya tahun 2017 tergugat mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan ada pekerjaan di luar kota dan jarang ngasih kabar kepada penggugat. Saat tergugat ditelepon, tergugat selalu memarah-marahi. Yang ketujuh, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 karena beberapa hal dalam berikut. Pada tanggal 20 Juli 2018, penggugat diperlakukan seperti pembantu pada saat acara peringatan ulang tahun tergugat yang dihadiri teman-teman tergugat. Pada saat peringatan ulang tahun, tergugat menggugat melihat tergugat bermesraan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Hal tersebut membuat penggugat marah dan menegur tergugat. Karena tidak terima, tergugat memukulinya. Penggugat di depan teman-teman tergugat dan mendorong penggugat hingga kepala penggugat terbentur dinding rumah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari peristiwa tersebut, orang tua penggugat membawa penggugat untuk menolong ke rumah orang tuanya. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat dan tergugat. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari ini dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian untuk tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui ketidakrukunan dalam rumah tangganya, kecuali hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa tidak benar tergugat sering berbuat kasar dan berkata-kata tidak baik kepada penggugat. 3. Bahwa tidak benar tergugat memberikan nafkah sedikit. 4. Bahwa benar tergugat marah pada bulan Juli 2019 namun tidak sampai mengurung ke dalam gudang, akan tetapi mengunci penggugat di dalam kamar sebentar. 5. Bahwa benar apabila pada akhir tahun 2019 tergugat jarang pulang ke rumah dikarenakan banyak pekerjaan sebagai pedagang yang mengharuskan pergi keluar kota, dan tidak benar bahwa tergugat jarang ngasih kabar, dan tidak benar pula tergugat selalu marah-marah saat ditelepon. Tergugat hanya memberitahukan bahwa tergugat lagi sibuk dan tidak ada marah-marah. 6. Bahwa tidak benar tergugat memperlakukan penggugat sebagai pembantu, dan tidak benar bahwa tergugat bermesraan dengan seorang perempuan. Tergugat hanya mengucapkan terima kasih kepada salah seorang teman perempuan yang hadir dalam mengucapkan selamat pada hari itu. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat menyampaikan replik sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa dalam hal pemberian nafkah,
tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 250.000 per bulan. Yang ketiga, bahwa benar tergugat mengurung penggugat di dalam kamar, tetapi kamar tersebut sudah lama tidak digunakan untuk menampung barang-barang yang tidak terpakai atau sudah menjadi gudang. Menimbang bahwa terhadap replik penggugat tersebut di atas, tergugat menyampaikan duplik yang pada prinsipnya menyatakan terhadap pada jawaban semula. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Palangkaraya Timur, nomor tertanggal 16 Juli 2018 yang telah dimaterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Panitra Pengadilan Agama Palangkaraya. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberikan tanda P1. Yang kedua, fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangkaraya Timur, Kabupaten Banjarmasin, Kabupaten Palangkaraya, nomor 7/0997/2/09, tanggal 27 Desember 2018, yang telah dimaterai secukupnya dan dinazegel dan serta telah dilegalisir oleh Panitra Pengadilan Agama Palangkaraya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2. Yang ketiga, surat keterangan saksi dari rumah sakit, lalu diberi tanda P3. Yang keempat, slip penerimaan uang di ATM sebagai bukti transfer duit nafkah yang diberi tanda P4. Menimbang bahwa di samping bukti surat telah dihadirkan saksi-saksi. Keluarga sebagai berikut. Selanjutnya, saksi 1 nama Yeni Zaida. Saksi pertama yaitu Yeni Zaida, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman Jalan Batu Benawan, RT 2, nomor 30, Palangkaraya. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi tetangga penggugat sekaligus rekan kerja tergugat. Yang B, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2016. C, bahwa setelah nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat. D, bahwa benar tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat. Yang E, bahwa saksi pernah melihat sendiri tergugat menganiaya penggugat sehingga menyebabkan tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Yang F, bahwa tidak benar di akhir tahun 2017 tergugat pergi keluar kota karena pekerjaan melainkan libur ke Bali. Yang G, bahwa saksi mengetahui ada hubungan spesial tergugat dengan wanita lain. Saksi kedua, Aniria bin Rahmat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan Ayani, kilometer 5,5, Gang Karya Mandiri, Kota Palangkaraya. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut. A, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung tersebut tergugat.
Yang B, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak 2 tahun yang lalu. C, bahwa setelah nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat. D, bahwa saksi tidak mengetahui tentang sikap kasar tergugat, melainkan hanya mengetahui bahwa tergugat orang yang tegas. Yang E, bahwa saksi hanya mengetahui tergugat sering tidak pulang karena profesinya sebagai pedagang. Yang F, bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak kembali. Menimbang bahwa penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi pertama, sedangkan terhadap keterangan saksi kedua, penggugat keberatan atas keterangan yang menyatakan penggugat lebih mementingkan orang tuanya. Menimbang bahwa tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa untuk meringkus uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan dalam penggugat sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan P1 terbukti penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama Kota Palangkaraya. Karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf A dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perkara ini menjadi wewenang pengadilan agama Kota Palangkaraya. Menimbang bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan penggugat dan tergugat agar rukun kembali setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 31 PP nomor 9 tahun 1975 junto pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan posita penggugat pada poin 1 yang telah diakui tergugat dan bukti posita 2 harus menyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 456 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa pada pokoknya alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa di usia 2 bulan perkawinan tergugat mulai kasar kepada penggugat. Yang kedua, bahwa tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp250.000. Yang ketiga, bahwa tergugat sering menganiaya penggugat. Yang keempat, bahwa tergugat dekat dengan wanita lain. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat ternyata tergugat tidak mengakui dan membenarkan akan perlakuan yang kasar, meskipun alat bukti itu membuktikannya. Menimbang bahwa meskipun tergugat membantah terhadap perlakuannya terhadap penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikkan beratkan pada terjadinya kekerasan dan pertengkaran, maka majelis hakim wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari penggugat dan 2 orang saksi dari tergugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, dan ternyata keterangan saksi tersebut mendukung dalil gugatan penggugat, yaitu bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, telah pisah rumah dan telah terjadi penganiayaan sehingga telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi. Oleh karena itu, majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguat dalil gugatan dan penggugat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut: bahwa sejak 2 bulan umur pernikahan, sikap tergugat sudah mulai kasar dan sering menganiaya penggugat. Yang kedua, bahwa nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bahwa terdakwa punya hubungan setia dengan wanita yang lain. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat itu dan tergugat telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena masalah kekerasan dan penganiayaan, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali. Hal ini didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan, meskipun keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan oleh majelis hakim,
di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap bersikeras untuk bercerai. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan pergerakan kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Sudah tidak saling menyintai, sehingga tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana dimaksud dalam surah Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi yang diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat daripada tetap bertahan perkawinan itu. Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan hukum majelis hakim perlu mengumpulkan dalil syar'i dari kitab Fiqh Sunnah juz 11 halaman 290 yang berbunyi, artinya apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau istri atau tergugat telah memberikan pengakuan sedangkan hal menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil menambahkan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikatakan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian pertama antara penggugat dan tergugat dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 kompilasi hukum Islam, maka perkawinan penggugat dan tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sudra tergugat kepada penggugat. Mengadili, satu, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak satu bain sudra tergugat kepada penggugat. Yang ketiga, membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp166.000. Yang empat, menolak selain dan selebihnya. Demikian putusan Pengadilan Agama Kota Palangkaraya yang diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2020. Atas nama Armi Ahmad SHMH sebagai Ketua Majelis, Abdul Majid sebagai anggota Hakim 1 SHMH, Subhan sebagai Hakim kedua anggota, dan Panitra Siti Adijah, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Mungkin saya terima yang mulia. Saudara dan saudari, setelah putusan ini dikeluarkan bahwa kalian adalah bukan suami istri lagi. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Agama Tinggi dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0123-PDT-G-2020 PA Palangkaraya pada hari ini tanggal 14 Agustus 2020 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.